Halo teman-teman, ketemu kembali pada kelas yang baru ya. Kali ini pada kelas Game Engineering pada pertemuan pertama. Ya, kita pada hari ini akan berdiskusi atau belajar tentang game aset dua dimensi ya yang diperlukan oleh Unity. Ya, karena selama setengah semester pertama kita akan mencoba membuat sebuah game dua dimensi. Ya, terlebih dahulu kita akan berkenalan dengan aset-aset apa saja yang diperlukan. Jadi untuk kesempatan kali ini ada 4 buah topik yang akan kita pelajari. Ya, yang pertama adalah Unity Hub. Ya, itu apa? Nanti kita akan kenalan bareng. Kemudian kita akan mempelajari aset-aset apa saja yang kita perlukan ya untuk bisa membuat sebuah game dua dimensi. Lalu kita juga akan berkenalan dengan editornya Unity ya, tampilannya, karena kita akan menggunakan Unity selama 1 semester ini. Dan terakhir, kita akan membuat sebuah game. Ya, untuk pembuatan game pada kesempatan kali ini itu bukan sebuah game utuh ya. Ini adalah sebuah bagian kecil dari pembuatan sebuah game yang utuh nantinya. Jadi nanti hasilnya harap disimpan karena kita akan lanjutkan untuk beberapa pekan ke depan. Nah, untuk kesempatan kali ini saya rasa saya akan bagi menjadi 2 video aja. Ya, 3 topik pertama akan saya jadikan satu, kemudian nanti video kedua kita akan langsung terjun ke dalam pembuatan gamenya. Ya, jadi bagi teman-teman yang sudah kenal dengan Unity mungkin bisa skip video yang bagian pertama dan langsung aja ke bagian kedua saat kita nanti membuat gamenya. Ya, nggak berlama-lama lagi deh, kita langsung lihat dulu ada yang namanya Unity Hub. Ya, Unity Hub ini apa sih? Ya, ini adalah sebuah aplikasi yang sangat berguna untuk melakukan manajemen Unity, terutama editornya Unity ya, dan manajemen project. Selain itu, kita juga bisa mulai belajar-belajar dari Unity. Mereka menyediakan banyak resource, ya banyak sumber daya yang bisa kita gunakan untuk mempelajari cara menggunakan Unity. Teman-teman bisa download di sini unity.com/download. Ya, langsung aja download for Windows nanti atau silakan ikuti instruksi yang ada di sini ya. Download Unity Hub, kemudian install versi Unity-nya dulu dan kemudian langsung mulai membuat project. Ya, saya sudah punya Unity Hub, kebetulan tertutup sebentar ya. Saya buka dulu Unity Hub-nya. Oke, ini. Ya, kalau pernah buka dan kebetulan lagi tertutup, ya dia bisa tinggal di sini ya, di apa ini namanya, tray icon. Ya, saya langsung buka aja. Nah, inilah contoh tampilan Unity Hub ya. Dan saya sudah punya banyak project yang dibuat di Unity, makanya pada halaman project ini saya punya beberapa project Unity ya yang dibuat dengan versi tertentu. Ya, teman-teman bisa lihat di sini saya sudah membuat beberapa project dengan editor versinya adalah 2020.3.15. Versi Unity yang terbaru untuk saat ini yang disarankan ya, yang disarankan untuk diinstal itu adalah yang ini 2020.3.27. Dan kalau teman-teman lihat di sini semua editor Unity saya ditandai dengan LTS ya. LTS itu artinya long term support. Inilah versi yang didukung oleh Unity, ya disarankan untuk kita install karena sudah cukup stabil dan masih di-maintain sama Unity. Kalau tidak salah sekitar 2 atau 3 tahun sejak masa rilisnya. Ya, nah ini opsional sebetulnya, tapi disarankan untuk teman-teman membuat Unity ID dulu. Ya, Unity ID kalau tidak punya bisa sign in dulu. Ya, ini saya kebetulan sudah punya. Ya, jadi saya punya beberapa setting tambahan nantinya. Ya, disarankan untuk buat aja, nanti silakan teman-teman pilih kalau ditanya lisensi atau mau menggunakan Unity untuk apa ya.
silakan pilih yang personal aja. I don't use Unity at professional capacity. Nah, kalau sudah nginstal hub-nya, teman-teman masih harus install yang namanya editor. Ya, nanti silakan pergi ke tab installs. Di tempat saya kebetulan sudah ada 3 macam, ya 2018 436, kemudian 2020 315, dan 2023 27. Yang akan kita gunakan adalah yang terbaru aja 2023 27. Teman-teman di Ubaya nanti silakan pakai ini ya. Yang terinstall di lab juga sama versinya 2023 27. Ya, saya masih perlu menggunakan yang versi 15 karena saya ada sebuah project menggunakan Unity versi ini memang, dan saya tidak berani upgrade dulu karena ada beberapa fitur yang memang cuman ada di 15 ya. Tapi untuk keperluan kita game engineering tidak apa-apa, pakai aja yang terbaru 327. Ya, dan sekali lagi disarankan untuk install yang versi LTS, long term support. Ini adalah versi yang paling stabil. Ya, nanti bisa install beberapa modul tambahan. Untuk sekarang Windows saja cukup. Ya, jadi seperti ini nanti ya, kalau tulisannya Windows saja itu boleh. Ya, enggak masalah. Karena kita memang mau bikin gamenya untuk Windows. Ya, di sini saya nambah modul Android memang. Nah, caranya install gimana? Nanti silakan klik install editor. Kemudian silakan pilih ya dari long term support di sini. Ya, pilih aja yang 2023-27 kalau teman-teman belum install ya. Di sini saya sudah install, makanya sudah tertulis install, nggak bisa. Ya, misalkan ya, saya akan beri contoh dengan menggunakan versi yang lain. Misalkan yang ini 2021, tapi nanti saya tidak akan install betulan. Nah, di sini nanti silakan pilih modul tambahan yang mau di-install juga. Ya, sebagai contoh, ini development tools-nya disediakan Microsoft Visual Studio Community 2019. Ya, tapi kalau teman-teman sudah punya Visual Studio Community 2019, maka ini tidak akan diinstal lagi. Ya. Kalau punyanya Enterprise 2019 gimana? Sama, nanti Unity akan bilang ini sudah terinstall. Ya, lain-lainnya ini boleh diabaikan dulu. Documentation optional, boleh diinstal, boleh enggak ya. Kalau sudah, langsung aja klik install. Ya, nanti akan download dulu beberapa saat. Ukurannya memang agak besar, di sini sekitar 5.44 GB ya. Silakan di-download dulu. Bagi teman-teman yang belum install editornya Unity 2023-27, silakan lakukan sekarang ya. Nanti pada video kedua kita akan langsung menggunakan Unity versi ini ya, 2023-27. Jadi silakan di-install sekarang. Nah, selagi nginstal mungkin ya yang baru download, saya akan jelaskan lanjutannya dulu. Nah, untuk script editornya itu disarankan pakai Visual Studio 2019. Ya, sekali lagi Community Edition tadi included ya, kalau belum punya bisa download. Kalau sudah punya Visual Studio 2019 Enterprise Edition, tidak masalah ya, tidak perlu install yang Community Edition. Tapi nih ya, misalkan teman-teman tidak bisa pakai Visual Studio 2019, misalkan komputernya terlalu lemot ya, tidak support Visual Studio 2019, kalau dibuka lemot nih. Nah, silakan pakai code editor lain. Ya, misalkan yang saya sarankan satu adalah Visual Studio Code. Ya, ini Unity juga sudah support, Microsoft sendiri juga sudah support. Ya, jadi feel-nya mungkin agak beda dengan Visual Studio 2019, tapi kemampuannya kurang lebih sama. Nah, kalau pakai editor yang lain gimana? Boleh, tapi nanti silakan cari dokumentasinya dulu ya, cara nginstalnya gimana. Mungkin ada plugin atau extension tambahan yang harus diinstal supaya bisa terhubung dengan Unity. Nah, caranya nyeting nanti ya, mengatur Unity mau pakai editor yang mana itu akan dijelaskan nanti waktu kita akan mulai ngoding. Ya, untuk hari ini belum ada code-nya.
Ya, kita have fun dulu, kenalan dengan aset, kenalan dengan user interface-nya Unity, dan mungkin nanti kita akan coba mulai mendesain level sederhana, ya. Nah, kita akan mulai create new project dulu, ya. Jadi kalau teman-teman yang tadi sedang download untuk install Unity-nya, silakan di-pause dulu videonya. Ya, kalau sudah selesai install editor, baru lanjutkan. Ya, saya akan berasumsi teman-teman sudah punya editor di sini ya. Jadi, mari kita create new project. Saya akan pindah ke tab-nya projects. Kemudian new project. Nah, yang di atas pastikan editor versionnya adalah 2020-327. Ya, kalau teman-teman punya satu editor aja enggak masalah. Tapi kalau punya lebih dari satu, kayak punya saya gini ada 3, ya, mari kita janjian kita akan pakai 2020-327, ya. Kemudian pilihlah all templates, dan kalau connect ke internet, ya ini internet saya kayaknya lagi ngambek nih, makanya di bawah dibilang unable to load templates. Ya, karena sebetulnya ada beberapa template yang disediakan sama Unity, ya misalkan untuk VR, untuk AR, untuk game third person, untuk first person, dan lain-lain. Ya, tapi kita akan menggunakan basic template dulu, ya yang dibilang core di sini, ada 2D core dan 3D core. Untuk setengah semester pertama di game engineering, kita akan pilih 2D core. Ya, kemudian untuk nama project, ya project name di sini, silakan isikan dengan nama gamenya. Ya, nama game sebetulnya nanti ada di bawah, tapi saya akan kasih tahu nama gamenya dulu ya. Kita akan bikin game namanya Herlock and Sholmes. Ya, jadi silakan diisi Herlock and Sholmes. Ya, atau kalau teman-teman tidak suka dengan nama game ini, silakan pakai nama game sesukanya deh ya. Saya akan gunakan nama ini, Herlock and Sholmes. Location kalau mau dipindah silakan ya, mungkin untuk lebih mudah nyarinya nanti. Tapi saya akan biarkan ini di set di sini, lalu create project. Ya. Nah, waktu kita ngeklik tombol create project, maka Unity akan mempersiapkan dulu. Ya, ini Unity editornya sudah terbuka. Dia akan mempersiapkan berbagai macam aset atau folder dasar yang diperlukan untuk sebuah project Unity. Ya, ini silakan ditunggu. Ya, ini akan memakan waktu beberapa saat tergantung dari kemampuan komputer masing-masing. Ya. Dan kemudian kalau mau Unity Hub-nya ini boleh di-minimize atau bahkan di-close. Ya, kalau di-close, maka dasarnya dia akan pindah ke tray icon seperti ini. Ya, ini biarkan gini dulu aja. Oke, nah saya rasa videonya akan saya cepatkan dulu sampai Unity saya siap menampilkan project-nya ya, sudah keluar user interface-nya, user interface untuk editornya. Oke, project saya sudah selesai dibuat sama Unity. Ya, teman-teman mungkin akan mendapatkan tampilan yang mirip ya. Kalau pertama kali Unity terbuka seperti ini. Ya, ini new project sudah. Kita akan berkenalan dengan game asset dulu. Ya, jadi Unity-nya silakan dibiarkan terbuka terlebih dahulu. Ya, kita akan diskusi atau belajar tentang game asset. Ya, kita butuh apa saja sih untuk bisa membuat sebuah game. Nah, aset di sini ada dua macam nanti. Ya, kita akan sebut external asset, yaitu aset-aset yang kita buat dari luar Unity. Ya, kemudian harus kita impor masuk ke dalam Unity. Satunya lagi adalah internal asset, yaitu aset yang kita buat secara langsung dari editornya Unity. Nah, untuk external asset itu sebetulnya ada banyak sih yang bisa diterima. Ya, yang pertama adalah Sprite. Sprite ini bukan merek minuman ya di sini. Kalau pada dunia pembuatan game, pengembangan game, Sprite yang dimaksud adalah gambar.
ya alias image. Kemudian ada audio, ada video, ada fonts. Untuk game 3 dimensi nanti bisa terima model 3D-nya juga, ya, kemudian tekstur juga bisa. Ya, untuk game 2 dimensi, minimal yang kita butuhkan tentu saja adalah yang pertama, yaitu sprite. Ya, audio, video optional, nanti font juga optional kalau misalkan teman-teman pengen ganti font. Ya, kita lihat yang pertama dulu, sprite alias image ya. Setelah ini saya akan sebut dia sebagai sprite. Ya, untuk gambar alias sprite yang bisa kita gunakan untuk merepresentasikan pemain, musuh, item, kemudian hiasan, dan lain-lain ya. Jenis yang didukung oleh Unity ada banyak. Ada PMP, bitmap, PNG, JPEG, GIF, TIFF, dan TGA. Ya, PNG ini juga support transparansi ya. Nanti teman-teman bisa coba sendiri kalau PNG-nya ada transparansinya gimana. Ya, kalau GIF, teman-teman juga bisa coba. Kalau GIF-nya beranimasi, apakah animasinya akan diimpor juga? Ya, silakan dicoba sendiri nanti. Kemudian misalkan teman-teman punya file PSD nih, ya sudah bikin di Photoshop gambar-gambar sendiri. Nah, apakah harus diekspor dulu menjadi JPEG atau PNG? Ya, jawabnya tidak. Ya, jadi untuk PSD itu bisa diimpor langsung, tapi nanti layernya itu akan di-flatten, ya alias dijadikan single layer. Ya, tapi tidak perlu khawatir. Ya, flattennya ini hanya terjadi di Unity-nya sendiri. Jadi kalau teman-teman ngimpor PSD-nya nanti ke Unity, file PSD yang ada di Unity-nya sendiri di folder project kita itu di-flatten, tapi file PSD yang teman-teman sendiri tidak akan di-flatten, masih akan tetap ada layer-layernya. Nah, kemudian audio biasanya digunakan untuk musik ya, background musik atau BGM, sama sound effect atau kita akan singkat SE nanti. Format yang diterima ada MP3, ada OGG, ada WAV, AIF, MOD, IT, S3M, dan XM. Ya, mungkin yang lebih sering digunakan OGG sama WAV ya. Kalau MP3 ini agak rumit sedikit ya, karena kita harus include sesuatu, ya ada royaltinya di sana. Ya, sepertinya bentuk yang lebih umum digunakan sekarang adalah yang OGG. Kemudian untuk video bisa digunakan untuk cutscene misalkan atau yang lain ya. Format yang didukung MP4, MOV, WebM, dan WMV. Nah, kemudian ada aset internal juga. Ya, sebetulnya di Unity tadi kita bisa nerima external asset, ya, image, audio, video, font, dan nanti ada internal asset juga yang akan kita buat langsung dari Unity. Nah, sangat lebih bagus, ya sangat disarankan untuk melakukan manajemen aset dengan caranya membuat folder untuk setiap jenis aset. Ya, sebagai contoh ada aset namanya prefab, ini apa? Nanti akan dijelaskan. Ya, ada scene, ada script sendiri, ada sound, kemudian ada sprite. Ya, mau sound, mau audio boleh, bebas ya. Penamaan folder di Unity sebetulnya bebas. Nah, selain external asset, tadi ada juga yang namanya internal asset atau kita bisa sebut Unity asset. Ya, ada yang namanya prefab. Ya, prefab ini adalah game object yang bisa digunakan lagi. Ya, jadi contohnya adalah peluru, kemudian musuh, item, dan lain-lain. Ya, prefab ini boleh teman-teman bayangkan hubungannya seperti kelas dan objek di PBO atau di OOP ya, Object Oriented Programming, pemrograman berorientasi objek. Ya, prefab ini sama kayak kelas, jadi blueprint-nya, ya definisi dari sebuah objeknya. Sementara itu, kelas itu kan harus dibuat objeknya, harus diwujudkan. Nah, kalau di Unity, prefab ini nanti terwujud dalam bentuk game object. Prefab nantinya bisa digandakan, dimultiply, bisa diedit, entah pada scene atau ketika gamenya dijalankan.
Ya, tapi kalau kita ngedit prefab pada saat gamenya dijalankan, perubahannya tidak akan disimpan nanti. Nah, kemudian aset yang lain adalah scene. Ya, yang disebut satu scene itu adalah satu buah level, ya, mungkin bisa juga menu utama, ya, user interface, atau sebuah map, dan lain-lain. Ya, nanti bisa dibuat dengan menu file, lalu new scene, atau shortcutnya Ctrl N. Ya, kalau teman-teman lihat di sini, ya, silakan dicari icon project atau tab project. By default, kita sudah dikasih satu folder scenes. Dan di dalamnya ini sudah ada yang namanya sampel scene. Ya, jadi scene itu adalah tempat kita mendesain sebuah level nantinya. Nah, di Unity sayangnya tidak ada fitur autosave. Ya, kalau di Visual Studio teman-teman run, maka skrip kita akan disimpan secara otomatis. Kalau di Unity tidak. Jadi teman-teman wajib ingat untuk menyimpan scene-nya secara periodik. Ya, disimpan manual Ctrl S karena tidak ada autosave. Dan tidak ada recovery juga ya. Jadi kalau misalkan di tengah-tengah tiba-tiba Unity-nya hang atau mungkin listriknya padam sehingga komputernya mati, maka ya sudah, ya semua perubahan kita yang dilakukan setelah save terakhir akan hilang. Ya, jadi hati-hati sedikit. Kemudian ada sound atau audio ya, suara. Script, nanti kita akan membuat script pasti ya, untuk apapun itu misalkan menggerakkan karakter, memunculkan musuh, ya nembak pun juga pakai script ya dan seterusnya. Ya, folder script ini mirip kayak folder paling atas pada sebuah project C#. Ya, walaupun memang pada kenyataannya folder script itu boleh berada dimanapun, tapi sangat disarankan teman-teman meletakkannya pada folder script, ya, supaya tidak bingung manajemennya nanti. Lalu ada sprite, ya, ini untuk gambar. Nanti pada game 3 dimensi, ini bisa diganti namanya jadi tekstur. Ya, kalau teman-teman memang kepingin menggunakan tekstur dan pengen Unity otomatis mengenali gambar kita itu sebagai sebuah tekstur. Ya, tapi untuk game 2 dimensi kasih nama sprite saja. Kita tidak butuh tekstur untuk saat ini. Nah, topik berikutnya setelah kita berkenalan atau mengetahui aset-aset apa saja yang dibutuhkan untuk membuat sebuah game, ya, kita kenalan dengan editornya Unity sekarang. Ya, tadi sudah terbuka pasti ya. Ada hierarki, ada scene, game, ada inspektor, project, konsol, sama di sini mungkin ada satu tab lagi ya, plastik STM. Ya, itu apa? Nanti kita lihat satu persatu. Nah, jadi Unity editornya ini terdiri dari beberapa panel, atau teman-teman boleh juga nyebut tab ya. Saya akan sebut panel. Ya, ada hierarki, scene, game, inspector, project, konsol, sama plastik SCM. Nah, ini panel apa aja sih? Ya, ada panel scene tadi. Ini adalah tempat kita mendesain scene kita, ya level atau map. Nah, apapun yang kita desain nanti itu belum tentu semuanya kelihatan oleh pemain. Ya, yang terlihat oleh pemain itu ditunjukkan pada panel game. Ya, jadi contohnya scene kita sekarang ini kosong, tapi di game nanti munculnya seperti ini. Ya, kalau ada yang wondering, loh ini kok kotaknya panjang amat? Ya, ini karena ada satu setting di panel game ini, ya, ada di sini. Nanti kita akan ganti ini, ya, supaya tampilnya tidak sepanjang ini. Nah, yang bisa dilihat oleh pemain itu apa? Ya, apapun yang terlihat oleh kamera atau main kamera pada hal ini itu akan ditunjukkan pada panel game. Ya, by default kita sudah dikasih main kamera sama Unity. Kemudian ada panel project untuk manajemen aset ya di sini. Kemudian ada panel hierarki. Ya, kita akan sering menggunakan panel hierarki ini. Ya, di sini akan ditunjukkan semua hierarki dari game object. Ya, game object itu
pokoknya sebuah objek yang ada pada sebuah scene, itu namanya game object. Nah, game object nanti ini bisa punya child, ya, dan child-nya game object nanti bisa punya child lagi. Nah, makanya hierarki dari game object itu ditunjukkan di panel hierarki. Nah, kemudian ada panel inspektor. Ya, kalau kita memilih sebuah game object, misalkan di sini main kamera, maka properti dari game object tersebut akan muncul di panel inspektor. Ya, ini sifatnya mirip dengan panelnya properties kalau di Visual Studio, ya. Jadi di sini kita bisa melihat main kamera ini punya transform, punya kamera, dan punya audio listener. Ya, di dalamnya kategori transform itu ada posisinya, kemudian ada rotasinya, ada skala, ya. Kemudian di bagiannya kamera ada clear flag, background, dan lain-lain. Nah, satu kotak, satu bagian, ini nanti kita sebut sebagai satu komponen. Jadi dalam hal ini, main kamera kita itu punya komponen transform, punya komponen kamera, dan punya komponen audio listener. Ya, itu fungsinya panel inspektor. Nanti kita akan sering mengutak-atik berbagai macam atribut dari game object kita yang melakukannya di panel inspektor. Kemudian ada panel yang cukup penting ya, panel konsol. Ya, semua error, warning, dan info akan muncul di panel ini. Ya, kita tentunya akan berharap bahwa panel ini selalu bersih dari error. Ya, tapi kalau memang misalkan terjadi error, maka nanti akan muncul di sini. Ya, ini sangat berguna sekali untuk mendebug game kita, ya. Jadi panel konsol sebaiknya dibiarkan tetap ada. Nah, itu minimal panel yang disarankan untuk bisa membuat sebuah game dengan baik, ya. Scene, game, project, hierarki, inspector, dan konsol. Sisanya kita tidak terlalu membutuhkan, jadi untuk panel plastik SCM ini silakan ditutup dulu aja. Ya, tinggal klik kanan lalu close tab. Ya, ini gunanya sebenarnya untuk semacam versioning ya, atau bahkan bisa digunakan untuk collaboration. Ya, nanti kita akan coba pelajari ini ketika sudah memerlukan ya. Untuk sekarang silakan ditutup dulu aja. Nah, kemudian para panel ini sebetulnya bisa diorganize ya, bisa diubah-ubah letaknya. Jadi misalkan hierarki itu boleh diletakkan di sini. Ya, project dan konsol misalkan saya jadikan satu di sini. Kemudian panel scene dan panel game ini saya pecah seperti ini. Nah, ini sangat bebas pengaturannya ya, tidak ada aturan yang saklek untuk melakukan layout panel dari editornya Unity. Ya, teman-teman boleh pakai yang default tadi atau bisa ngikutin saran saya gini ya. Kenapa saya pakai layout ini ada alasannya sebetulnya. Ya, saya mendesain di scene pengen tahu langsung apa yang dilihat sama kamera pada saat itu. Nah, makanya panel scene dan panel game saya pecah jadi dua panel terpisah. Tadi kan jadi satu. Ya, kemudian hierarki saya dekatkan dengan inspektor. Kenapa? Karena kadang-kadang kita perlu drag and drop dari panel hierarki ini ke panel inspektor. Ya, ada beberapa setting tertentu yang nanti kita butuh game object. Ya, selain itu kadang-kadang kita juga perlu drag and drop dari project ke inspektor. Ya, makanya project ini saya letakkan berdekatan atau berdampingan dengan inspektor. Nah, terus kenapa hierarki dan project nggak jadi satu aja? Ya, mungkin ada yang tanya gitu. Nah, kenapa saya pisahkan? Karena kadang-kadang kita butuh drag and drop dari project ke hierarki, atau sebaliknya, dari hierarki di drag and drop ke project. Contoh, ya dari hierarki di drag and drop ke project itu adalah caranya bikin prefab.
Ya, kemudian dari project ke hierarki itu cara paling cepat untuk membuat game object tertentu dari aset yang kita miliki. Nah, itulah sebabnya 3 panel ini, hierarki, project, dan inspektor, saya susun seperti ini. Ya, sekali lagi ini preferensi saya, preferensi teman-teman nanti mungkin berbeda. Ya, sambil jalan aja ya, sambil jalan, nanti silakan dirasakan eh, susunan panel yang lebih nyaman untuk bekerja seperti apa. Ya, di sini pun sebetulnya sudah disediakan beberapa layout, ya, beberapa layout, misalkan 2 by 3 itu jadinya begini. Lalu ada 4 split, ya ini bahkan scene-nya di split jadi 4. Lalu default, ini yang biasanya terbuka pertama kali waktu kita install Unity. Ya, my layout ini punya saya sendiri sih, yang tadi. Ya, yang seperti ini. Jadi teman-teman bisa save ya, kalau sudah punya preferensi layout, bisa di-save layout. Ya, saya akan gunakan layout seperti ini. Ya, panel scene dan gamenya cukup maksimal. Oke, dan di sini, nah ini dia. Ya, pada game panel, mari kita ganti resolusinya menjadi 16:9. Di sini sekarang adalah free aspect, ya artinya yang tampil di sini itu ya sudah ngikutin ukurannya panel game. Ya, tapi dengan cara ini kita sebetulnya tidak tahu secara persis nanti yang tampil di layar monitornya pemain itu seperti apa. Nah, oleh sebab itu biasanya saya akan ganti free aspect ini ke resolusi yang dibutuhkan. Ya, misalkan resolusi yang rasionya adalah 16:9. Ya, kalau teman-teman kira-kira menarget pemain yang monitornya ukurannya 16:10, silakan. Ya, atau kalau butuh resolusi tertentu, silakan juga ya pilih dari berbagai macam resolusi yang disediakan di sini. Cuma ada 4 sih, atau nambah sendiri nanti. Ya, untuk saat ini gunakan aja 16:9 ya, karena saya rasa semoga saya tidak salah ya. Ini adalah aspek rasio yang umum digunakan saat ini. Ya, ganti aja 16:9. Kelihatannya mengecil di sini, tapi tidak masalah ya. Ini nanti bisa diperbesar dengan tombol ini, maximize on play. Oke, kemudian hierarki panel ini tadi sudah dijelaskan ya. Isinya hierarki panel itu adalah semua objek atau istilahnya adalah game object pada sebuah scene. Nanti kita akan manipulasi banyak banget ya di panel hierarki ini. Yang disebut game object itu adalah semua objek yang ada pada sebuah scene pada Unity. Ya misalkan tadi kita sudah punya main kamera, ya main kamera ini juga dianggap sebuah game object. Nanti misalkan ada player, ya ada enemy, ada bullet, ada item. Nah, itu semua adalah game object. Ya, nah, untuk sekarang mari kita rename dulu namanya sampel scene ini. Ya, ini kita rename aja. Caranya rename bukan di sini, tapi di scenes-nya ini langsung. Ya, silakan diklik icon filenya scene-nya ini, kemudian tekan aja F2 langsung. Ya, F2, kemudian mari kita rename enaknya level 1 aja deh ya. Walaupun nanti game kita belum tentu ada level 2 dan level 3-nya sih ya. Untuk menyederhanakan kita cuma bikin satu level dulu. Ya, tapi mari kita kasih nama level 1. Nama scene boleh ada spasi, tidak masalah. Ya, kemudian ini silakan di-reload aja karena sampel scene-nya sedang terbuka. Ya, kalau benar, maka yang tadinya di sini tulisannya sampel scene, sekarang akan berubah menjadi level 1. Oke, berikutnya kita akan membuat hierarki dulu.
Ya, ini semuanya adalah sebuah game objek kosong dan ini sebetulnya opsional ya. Teman-teman tidak harus melakukan manajemen game objek seperti ini ya, tapi ini disarankan supaya manajemen game objek kita mudah ya, karena pada sebuah level jumlahnya game objek ini bisa banyak banget ya. Nanti kalau dilakukan manajemen seperti ini, kita bisa melakukan perubahan dengan mudah ya. Kenapa perubahannya mudah? Karena gini, ya, ketika sebuah game objek itu menjadi anak dari sebuah game objek lain, ya, maka dia akan mendapatkan warisan, ya, warisan bukan dalam bentuk uang dalam hal ini ya, tapi berbagai macam atribut yang dimiliki oleh orang tuanya itu akan dia warisi juga. Ya, ingat konsepnya inheritance di PPO? Nah, itu kepakai di sini. Ya, jadi walaupun di slide ini ngomongnya hanya posisi aja, tapi sebetulnya berbagai hal lain, ya termasuk rotasi dan skala itu juga diturunkan dari parent, dari orang tuanya. Ya, dan untuk posisi itu posisinya akan dihitung secara relatif terhadap orang tuanya. Untuk rotasi nanti dikalikan, ya skala juga sama dikalikan dengan nilai dari orang tuanya. Ya, nanti kita bisa gunakan hierarki ini untuk berbagai macam perilaku. Ya, misalkan untuk kamera, ya kalau kameranya itu dibiarkan di hierarki teratas saat ini, ya seperti saat ini hanya ada satu aja main kamera, maka dia ada pada hierarki teratas, maka posisi kamera kita tetap. Apapun yang dilihat oleh kamera tersebut juga tetap. Ya, yang dilihat oleh kamera itu ditujukan dengan garis putih ini. Ya, ini bisa di zoom in, zoom out ya, pakai scroll mouse. Nah, garis putih ini melambangkan apa yang dilihat oleh kamera pada saat itu. Nah, tapi kalau kita jadikan child kameranya terhadap game objek lain, ya, nanti kamera ini akan diletakkan posisinya relatif terhadap si parent-nya. Sehingga kalau parent-nya bergerak, misalkan dia gerak ke kanan, maka kamera kita akan ikutan bergerak juga. Ya, nanti ini baru kelihatan ketika kita sudah menambahkan beberapa game objek. Ya, nanti kita akan coba deh. Nah, untuk saat ini tolong dibuat hierarki seperti ini ya. Ada user interface. Oke, sorry, user interface nggak usah dulu. Ya, abaikan dulu. Kemudian ada level. Kita bagi 3 lagi ya, background, middle ground, dan foreground. Lalu untuk render ada main kamera. Dan terakhir ini ada helper untuk keperluan lain-lain. Oke, mari kita buat di Unity-nya. Cara buat game objek kosong ada banyak. Ya, bisa dari sini game objek, create empty, shortcutnya ini Ctrl Shift N. Dari sini bisa juga create empty, ya, atau di panel hierarki di tempat yang kosong, klik kanan, lalu create empty. Ya, itu bisa juga. Ya, jadi silakan gunakan cara yang teman-teman prefer. Ya, bisa dari sini, misalkan create empty. Kemudian kita bikin yang level dulu ya, level. Nah, untuk bikin child caranya gimana? Bisa dari sini create empty child atau klik kanan aja di level, lalu create empty lagi. Ya, nanti dia akan otomatis jadi child-nya dari level. Oke, kita akan bikin objek pertama adalah background. Lalu lagi create empty, satu middle ground, dan satu lagi adalah foreground. Ya, kalau teman-teman amati ini kayak layer ya.
Ya, memang betul ini nanti akan kita gunakan untuk layering ya. Caranya gimana? Nanti dulu ya. Kita bikin game object sisanya dulu. Ya, ini tinggal render sama helper aja. Oke. Create empty lagi, render. Nah, kali ini main kameranya silakan di drag, lalu di drop di render. Ya, jangan dropnya jangan ketika bentuknya garis seperti ini, karena kalau bentuknya garis itu cuma mindah hierarkinya aja. Ya, kalau kita mau menjadikan sebuah game object itu child dari game object lain, maka drag and drop lah ke namanya. Ya, sampai kelihatan ada border tipis seperti itu. Nah, seperti ini. Oke, kemudian satu lagi adalah helper. Ya, klik dulu kosong supaya tidak ada yang terpilih. Lalu klik kanan, create empty lagi, dan beri nama helper. Nah, sudah ya, manajemen levelnya selesai. Sekali lagi, GUI tidak diperlukan untuk saat ini ya, abaikan aja ini. Nah, itu dulu deh ya, intro untuk Unity. Jadi kita sudah bahas tentang Unity Hub, kemudian kenalan dengan berbagai aset yang kita perlukan untuk membuat sebuah game 2 dimensi dalam hal ini. Ya, kita sudah kenalan juga dengan user interface-nya Unity Editor. Ya, jangan lupa di-save dulu ya. Ini saat yang tepat untuk save scene kita. Jadi silakan ditekan Ctrl S. Ya, nah kalau tidak ada asterisknya di sini, tidak ada bintangnya, berarti file scene kita sudah di-save. Nah, pada video berikutnya kita akan langsung membuat sampel game. Ya, sekali lagi dalam hal ini hanya bagian pertama dari game yang akan kita buat selama 1 semester ini. Ya, tapi tidak apa-apa, ini introduction-nya dulu. Setelah ini kita akan memasukkan beberapa aset. Ya, caranya gimana? Ya, silakan disimak di video berikutnya.